Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita berada di kitab yang paling tipis dari kitab akidah, yaitu Syarhu Salasatul Usul, penjelasan 3 dasar utama. 3 dasar utama yang dimaksud adalah pertanyaan malaikat Mungkar Nakir ketika seseorang masuk di alam kubur, yaitu pertanyaan tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Nah, dan kita masih di dalam muqaddimah kitab ini, yang lalu sudah diterangkan bahwa setiap muslim itu mempunyai kewajiban pada Islamnya yang ada 4. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allama arba'i masailah. Setiap muslim wajib menjalankan 4 kewajiban kalau menginginkan Islamnya benar-benar menyelamatkan dirinya. Tidak cukup hanya dengan mengaku saya muslim, tapi tidak menjalani kewajibannya. Kewajiban setiap muslim pada Islamnya ada 4. Al-ula, yang pertama al-ilmu, mempelajari. Dan yang wajib dipelajari setiap muslim itu ada 3. Yang pertama adalah wahwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini adalah pertanyaan pertama dari malaikat Mungkar Nakir ketika orang itu masuk liang kubur. Pertanyaan tentang Allah. Orang yang tidak belajar tentang Allah tidak akan bisa jawab. Dia, kata Rasul, hanya mengatakan ha la adri. Ha saya tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena tidak pernah belajar. Maka pelajaran ini pelajaran paling mendasar. Biasanya di pesantren-pesantren ini wajib hafal ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah mengenal Allah. Yang kedua yang wajib dipelajari muslim, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Sudah dibahas yang lalu apa maksud mengenal nabinya. Dan ini merupakan pertanyaan kedua dari malaikat Mungkar Nakir. Sama saja, kalau dia tidak pernah mengenal nabinya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, din. Nah, ini juga pertanyaan ketiga dari malaikat Mungkar Nakir. Sehingga ketika selesai ditanya 3 perkara ini oleh malaikat Mungkar Nakir, Rasulullah pernah menjelaskan ke sahabat yang sudah lalu pembahasan hadisnya, hadhihi akhiru fitnatil mu'min. 3 pertanyaan ini ujian terakhir bagi setiap mukmin. Jadi kita mulai lahir itu, mulai balik diuji oleh Allah. Sampai diberi taklif. Taklif itu artinya beban-beban. Tapi nanti diberi ujian mulai dari balik sampai meninggal. Ketika meninggal disebut dengan ujian terakhir.
Disebut dengan ujian terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sukses bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, ke belakang itu urusan sudah selesai, ringan. Alam kubur itu menjadi taman surga. Sampai dibangkitkan hari mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, tidak ada masalah. Orang-orang sama menangis, sama menderita, dia tertawa. Nah, wa wujuhu yauma idzin musfirah, wajahnya bergembira. Nah, kata Allah, dohikatun. Apa dohikatun? Gembira, tertawa-tertawa di mahsyar. Padahal manusia yang lain, kebanyakan manusia di bawah terik matahari sampai air peluhnya, ada yang sampai hidungnya. Maka yang menentukan bisa tidaknya menjawab mungkar nakir tergantung bagaimana keseriusan kita mempelajari dan mengamalkan 3 perkara ini. Pertanyaan tentang marrobuka itu isyarat agar kita belajar tauhid, akidah, sebagaimana kita sedang mempelajari. Kemudian mengenal agamanya, ini pelajaran tentang fikih. Kita wajib belajar fikih sehingga tahu bagaimana cara rukun iman ada berapa, rukun Islam berapa, rukun sholat ada berapa, syarat sholat ada berapa, sampai kepada haji ada rukun, ada syarat. Kemudian mengenal nabinya, pertanyaan yang ketiga dari mungkar nakir, mengisyaratkan agar kita belajar tentang sirah. Nah, Al-Quran juga isinya 2, akidah, hukum, sirah. Yang ketiga kata beliau, ini yang mau dibahas kita sekarang, wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim yang ketiga adalah mengenal dinil Islam. Din. Nah, di sini diterangkan qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Perkataan mengenal dinul Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu bil ma'nal am. Islam itu ada makna umum, makna am, ada nanti makna khusus. Islam itu ada 2 maknanya, ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Makna secara umum apa itu Islam? Huwa at-ta'abbud lillah. Ta'abbud itu beribadah, tunduk, patuh kepada Allah bima syara'a, semenjak Allah turunkan syariatnya. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, ketika tunduk kepada Allah dengan syariat, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ketundukan kepada Allah itu namanya Islam secara umum. Berarti Nabi Adam itu juga orang Islam. Semua nabi dan rasul setelah Nabi Adam itu juga Islam. Mundu an arsalallahu rusula, semenjak Allah utus para rasul. Ila antaku masaati, sampai hari kiamat. Ya, semua yang tunduk pada Allah, di bawah syariat Allah, mengikuti syariat Allah semenjak Rasul pertama sampai hari kiamat, itu namanya Islam secara umum. Kama dzakara azza wajal, sebagaimana Allah terangkan, dzalika fi ayatin katsiratin, dalam banyak ayat. Tadullu ala anna syara'i'a, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat as-sabiqah, syariat-syariat yang lalu, syariat-syariat yang lalu, kullaha, semuanya Islamun lillah. Syariatnya Nabi Isa itu Islam. Islam dalam arti apa tadi? Tunduk. Syariatnya Nabi Musa, Taurat, Zabur, itu semua Islam lillah. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim, Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim. Apa kitabnya Nabi Ibrahim?
Nah tadi Yuda, apa nama kitabnya Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Kalau Nabi Ibrahim Suhuf ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Isa punya 2 kitab. Pertama apa? Suhuf. Yang kedua Taurat. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Rabb kami, waj'alna, jadikan kami, muslimaini, 2 orang yang Islam, 2 muslim. Siapa beliau? Ini maksudnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Muslimaini laka, orang yang Islam padamu. Berarti Islam di sini maknanya apa? Tunduk, ini tunduk, ta'abbud. Jadikan kami ini orang yang tunduk kepadamu. Bagaimana cara tunduknya? Jalani syariat Allah. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami, ummatan, sebagai umat muslimatan, yang tunduk. Nah, muslim itu orang yang tunduk laka, kepadamu. Nah, ini makna Islam secara umum. Nah, berarti umatnya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu juga disebut muslimun. Nah, umatnya Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa, menjalankan Injil, memahami Injil, menjalankan, mereka muslim. Ya, bukan apa? Nasrani, bukan Kristen, bukan. Apa mereka? Muslim. Wal Islamu bil makna al khas. Yang kedua, Islam secara khusus. Apa itu Islam secara khusus? Yaitu Islam ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah, makna khusus Islam itu adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengikuti Nabi Muhammad itu disebut Islam. Orangnya disebut muslim. Li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusikha jami'ul adyan as-sabiqah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus. Jadi kitab-kitab sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, apakah itu Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, itu dihapus dengan Al-Quran. Semua kebaikan yang ada di kitab-kitab terdahulu itu sudah Allah rangkum di dalam Al-Quran, dan bahkan ditambah lagi. Nah, kebaikan-kebaikan dari kitab-kitab terdahulu, sehingga hasilnya menjadi umat terbaik. Ini yang perlu ditekankan di sini, bahwa agamanya Nabi Muhammad SAW itu menghapus. Makanya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, agama-agama sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, alias kadaluarsa, mungkin bahasa kita, expired. Baik itu kitabnya, ajaran-ajarannya, maka tidak bisa dan tidak boleh orang mengatakan kita juga beribadah pada Allah. Sama saja, sama-sama baik, agama semua baik. Perkataan semua agama baik itu salah, batil. Nah, karena agama yang diterima Allah itu satu saja. Agama-agama sebelumnya itu sudah dihapus. Fasara man ittaba'ahu, maka siapapun yang mengikuti beliau, musliman, disebut siapa? Muslim, orang yang Islam. Wa man khalafahu, dan yang menyelisih beliau, tidak masuk ke dalam agama beliau, laisa bi muslimin, bukan orang muslim.
dikatakan bukan orang muslim atau alias orang kafir namanya. Orang kafir itu siapa? Orang yang tidak masuk Islam, tidak tunduk pada Allah. Fa'atba'ur rusul, maka pengikut para rasul muslimun fi zamani rusulihim, pada masa kerasulannya. Ya, saya katakan tadi ya, zamannya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu muslim pada masa Nabi Isa. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, rasul-rasul sampai ke atas, itu disebut muslimun pada masanya. Sekarang kita zaman akhir ngikuti rasul terakhir, dikatakan muslimun yang mengikuti rasul terakhir. Nah, ini akidah, makanya itu ajaran yang tidak benar yang mengatakan apa? Semua agama benar, semua beribadah kepada Allah, semua mengajarkan kebaikan. Itu salah. Fal Yahudu, orang Yahudi, muslimun fi zamani Musa. Orang Yahudi itu muslimin pada masa Nabi Musa. Wan Nasara, orang Nasara muslimun fi zamani Isa alaihi salatu wassalam. Ya, pada masa Nabi Isa, Nasara itu disebut muslim yang mengikuti beliau. Wa amma hina ba'atsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, maka mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud? Yahudi dan Nasrani. Falaisu bimuslimin, maka mereka tidak bisa dikatakan muslim, mereka bisa dikatakan kafir. Kalau begitu Yahudi dan Nasrani itu orang kafir? Iya, orang kafir, bukan orang apa? Muslim. Seperti dalam surat Al-Bayyinah ya, Allah katakan innalladzina kafaru. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab. Apa? Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, tidak ada lain. Kalau Al-Quran atau hadis mengatakan ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah diturunkan oleh Allah kitab Taurat, Injil, mereka sudah faham hidayah dari Allah, sehingga mereka dikatakan ahlu kitab. Tapi apa kata Allah? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, maksudnya selain Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Fi nari jahannam, mereka itu ancamannya neraka jahannam. Bagaimana di neraka jahannam? Khalidina fiha, mereka kekal di dalam jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk paling jelek. Nah, makhluk paling jelek itu siapa? Anjing apa? Babi? Tidak, kata Allah, mereka yang kufur kepada Allah. Anjing, babi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal dinul islami, agama Islam ini, huwa dinul maqbul, inilah agama yang diterima. Adapun selain Islam, agamanya apa? Mardud. Apa mardud? Tertolak. Yang diterima oleh Allah itu hanya satu saja, indallahi an-nafi'u li sahibihi, agama yang bisa memberi manfaat kepada pemeluknya. Ya, agama yang bisa memberi manfaat pada pemeluknya. Adapun selain Islam, walaupun dia gigit dengan gerahamnya, kitabnya, ajarannya dia gigit, dia ikuti dengan sungguh-sungguh, tidak akan bermanfaat. Kata Allah tadi, kekal di neraka mereka itu makhluk paling jelek. Qala Allahu azza wa jal, Allah mengatakan innad dina indallahi al-islamu, agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Nah, karena nanti ada pelajaran
PMP apa ya? Di dulu zaman SD-nya Pak Alfi apa dulu? PMP ya, agama di Indonesia ada 5 yang diakui. Ya diakui siapa? Pemerintah. Tapi di sisi Allah tidak 5. Sekarang bukan 5, 6 ya di Indonesia ini. Tapi di sisi Allah tidak 5, hanya 1. Nah, jadi PMP itu hanya urusan sama negara saja. Kita akan kembali meninggalkan negara ini. Jangan sampai negaranya menghancurkan agamanya. Nggih Pak Wono ya? Iya harus gitu. Tegas, namanya nyawa, namanya nasib darah dan daging jangan dikorbankan untuk negara. Kita nanti walaupun menjadi hamba, jadi rakyat, itu harus menjadi rakyat yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh maksiat kepada siapapun, kepada makhluk, kalau maksiat kepada Allah. Adik-adik didoktrin, kamu harus meyakini bahwa semua agama benar. Oh, jangan nerima. Gak bisa gitu. Loh kok gak bisa? Ya Allah berfirman, ini dihafalkan. Surat Al-Imran ayat 19. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Barang siapa yang mencari atau memeluk selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia nanti termasuk orang yang merugi. Tidak apa? Beruntung. Nah, Al-Imran 85. Wa hadzal islamu, Islam ini huwal islamul ladzi imtannallahu ala Muhammadin wa ummatihi. Inilah Islam, satu-satunya agama yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini di Arafah ya, pada Hajjil Wada turunnya ayat ini, pada hari Jumat. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan hari ini nikmatku untukmu. Wa raditu lakum, dan aku ridho untukmu al-Islam, Islam sebagai agamamu. Selainnya tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, ma'rifatu dinil Islam, mengerti Islam. Ilmu yang ketiga adalah mengerti Islam bil adillati, apa ini? Dengan dalilnya. Nah, mengerti dengan dalilnya. Kayak tadi, zaman Muslim? Ya, Muslim. Nah, di mana diterangkan bahwa agama yang benar hanya Islam? Oh, gampang. Surat Al-Imran ayat berapa tadi Pak Ahmad? 19 sama 85. Mantap gitu. Kok tahu? Oh, ngaji rek gitu. Gak ngaji ya enggak bisa. Ngaji atau ngaji tapi tidur ya enggak bisa. Wa qauluhu bil adillah, mengerti Islam dengan dalilnya. Al adillati bil adillati jam'u dalilin. Adillah itu jam'nya dalil. Kalau dalil ini mufrad, tunggal. Jam'nya apa? Adillatun. Wa huwa ma yursidu ilal matlub. Dalil itu apa? Sesuatu yang membimbing kepada yang diinginkan. Kalau yang kita inginkan apa? Kebahagiaan di dunia, selamat di dunia, sampai di akhirat. Itu yang kita inginkan. Kalau ingin begitu bagaimana? Kita harus mengikuti dalil yang ada di dalam Islam.
Jadi Islam itu bukan hanya diakui saja tanpa dipelajari. Wal adillatu, dalil-dalil ala ma'rifati dzalika sam'iyatun. Untuk mengerti dalil-dalil itu untuk mengertinya, memahaminya bisa sam'iyah wal akliyah. Sam'iyah itu didengar oleh telinga, akliyah bisa difahami oleh akal. Fas'amiyatu, adapun sam'iyah, ma sabata bil wahyi, dikatakan sam'iyah itu kalau ada di dalam wahyu. Apa yang ada di dalam wahyu? Wahwa alkitabu was sunnatu, yaitu alkitab dan sunnah. Wal akliyah, adapun akliyah secara akal, ma sabata bin nadhari wat ta'ammul, apa yang ditetapkan dengan penelitian dan pemikiran. Nah, ilmu itu misalnya ilmu tentang api, tentang api. Kalau api di sini tidak perlu dengan dalil. Itu secara daruri, yang panas itu, api itu pakai daruri namanya, tidak perlu pendalilan. Wa qad asarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal nau' fi kitabihi. Nah, sungguh telah banyak Allah menyebutkan macam-macam ini di dalam Al-Qur'an. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ayat-ayatnya. Ayat itu artinya tanda. Tanda-tanda ini. Wa hadza yakunu siyaqul adillah al-aqliyah dalatun 'ala Allah. Misalnya adanya langit dan bumi, itu juga akal atau akliyah, ayat-ayat akliyah. Itu juga dalil. Jadi adanya tanaman, adanya tumbuhan, hewan-hewan, itu juga dalil, masuk adillah tentang Allah, tentang Islam. Wa amma ma'rifatun nabi bil adillatis sam'iyah, adapun dalil mengenal nabi dengan dalil sam'iyah, Al-Qur'an dan Sunnah, famithlu qaulihi ta'ala Muhammadun. Ini sam'iyah ya. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar dan seterusnya ya. Maksudnya di sini dalil bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa qauluhu wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu juga rasul-rasul. Ini dalil sam'iyah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita ngerti Islam, membaca syahadat, iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa betul Muhammad itu Rasulullah? Iya, betul. Di mana kata orang? Itu kurang kuat kalau kata orang. Kata orang itu bukan dalil. Harus mengatakan apa? Kata Allah atau kata Rasulnya, itu baru disebut ilmu. Jadi ilmu itu apa? Qaulullah wa qaulur Rasul. Ilmu itu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ada sanad sampai ke Rasul, itu namanya ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ilmu, ilmu itu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu kalau ada di dalamnya itu haddatsana. Apa haddatsana? Menyampaikan pada kami. Sanad, ada sanadnya. Berkata pada kami, guru kami dari guru kami sampai kepada Rasul, itu ilmu. Wa ma siwa dzaka, tapi kalau enggak ada sanadnya, katanya enggak sampai ke Nabi, kata beliau, wa ma siwa dzaka wiswasus syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan.
Nah, jadi ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Bil adillatil aqliyah bin nazar wa ta'ammul fima ata bihi minal ayatil bayyinat. Kalau dalil-dalil aqliyah itu dengan memperhatikan dengan ayat-ayat yang jelas. Nah, allati a'dhamuha kitabullah. Ayat-ayat di sini kayaknya yang dimaksudkan ayat-ayat akliyah di sini, yang ayat-ayat akliyah di sini yang dimaksud adalah mukjizat. Ayat-ayat dalil akliyah itu mukjizat. Jadi di dalam, kalau di muslimin di sekolah-sekolahan kita sering mendengar tanda kenabian itu disebut apa? Mukjizat. Nah, mukjizat itu kalau secara bahasa artinya yang mengalahkan. Yang mengalahkan. Terus paling tinggi disebut mukjizat. Tapi kata-kata mukjizat ini tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kata-kata mukjizat. Yang ada itu adalah ayat. Nah, seperti Nabi Musa, karena ada di buku-buku itu mukjizatnya seperti ini, bukan mukjizat, yang benar itu ayat. Mukjizatnya Nabi Musa itu yang benar ayat-ayat Allah yang diberikan oleh Allah pada Nabi Musa. Ada berapa? 9. Di antaranya apa? Tongkat jadi ular, bola laut dan seterusnya. Apa kata yang sama Fir'aun itu banyak ya. Sungai jadi darah dan seterusnya. Lalat yang Allah turunkan untuk menyerbu Fir'aun, itu ayat-ayat. Ayat di situ tanda akan kebesaran Allah, tanda akan adanya Allah. Di sini bahasanya beliau ayatil bayyinat. Alladzi a'dhamuha, adapun ayat Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kitabullah adalah kitab Allah. Al-Quran itu ayat yang paling tinggi, paling besar. Sebagai mukjizatnya Nabi SAW itu adalah kitabullah, itu ayat-ayat atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Al-mustamilu alal ahbar, yang di dalam Al-Quran itu berisi khobar-khobar as-sadiqah, kabar-kabar yang jujur, yang benar, an-nafi'ah, yang bermanfaat, wal ahkamul maslahah al-adilah, yang kedua isinya hukum-hukum yang membawa kemaslahatan yang adil. Nah, wa ma jara ala yadayhi, dan apa yang dijalani beliau, misalnya bisa belah bulan. Tapi yang tertinggi pada Rasul, karena Rasul Nabi Muhammad itu paling banyak mukjizatnya. Mukjizat ya, kalau kita bilang mukjizat karena sudah kadung bilang mukjizat, ayat-ayat Allah yang ada padanya. Nah, orang Bani Israel ketika sama Nabi Musa butuh air, Nabi Musa suruh mukulkan tongkatnya ke batu, maka keluar air dari batu itu, 17 sumber. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih baik dari itu, lebih canggih lagi. Ketika sahabat butuh air, apa? Rasulullah cuma menurunkan jarinya gini aja, nggak pakai tongkat, keluar dari ini air. Banyak sekali ketika Abu Hurairah kelaparan sampai dikira oleh sahabat yang lain itu, dan Abu Hurairah karena lapar cari caper, bahasa kita aja, caper kepada sahabat. Ada Umar lewat, dia caper, aku bacakan ayat padamu, kata Abu Hurairah. Tapi Umar tidak menghirau. Juga pada sahabat yang lain lewat, mau bacakan ayat, maunya dia ingin dapat imbalan makan karena beliau sedang kelaparan.
Sampai datang orang terbaiknya yaitu Rasulullah SAW lewat. Ya Abu Hurairah, Rasul langsung paham ini Abu Hurairah ini sedang lapar. Nah, ayo ikut ke rumah. Sampai di rumahnya ada susu 1 gelas. Susu apa ini? Ini susu hadiah. Oh ya, kalau sedekah kan tidak boleh. Ini hadiah 1 gelas. Ya Abu Hir, kata Rasul. Wahai Abu Hir, panggil itu ahlus suffah. Ada 70 orang di masjid kelaparan. Di jalan itu Abu Hurairah mikir, padahal yang paling lapar itu aku. Mestinya aku kasih dulu, menurut akalnya dia. Mestinya aku kasih dulu, aku nanti panggil mereka biar aku kuat jalannya. Tapi mentaati Rasul tidak bisa dibanding. Walaupun kondisi seperti ini, saya harus taat Rasul. Nah, ini yang pelajarannya ya. Tapi mentaati Rasul ini, kata Abu Hurairah, terucap. Mentaati Rasul ini yang nomor 1. Nah, sudah datang semua, sudah ya Rasul. Ya Abu Hir, itu kasih dari sana. Mestinya maunya Abu Hurairah dia dulu sih yang manggil, dia yang lagi kelaparan tadi, yang diajak saya dulu. Kasih sana. Sudah minum sampai 70 itu kenyang semuanya. Sudah Abu Hir, sudah Rasul. Bagi ana wa anta, tersisa aku dan kamu. Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uk'ud wasrab, kata Rasul. Duduk dan minum. Ini sebagai dalil bahwa minum itu harus apa? Duduk. Nggak boleh apa? Berdiri. Mana dalilnya? Ini tadi hadis sahih. Duduk dan minum. Minum sampai kenyang. Sudah, gimana Bu Hurairah? Ya sudah Rasul udah kenyang sekali nih. Ayo lagi terus. Sudah ya Rasul, nggak ada lagi tempatnya. Sudah 1 gelas 70. Ini apa namanya? Ayat. Nah, kita mengatakannya ayat secara akal. Yang harus diterima secara akal. Nah, ini yang disebut dengan ayat akliyah, ya, ayat akliyah. Yang tertinggi adalah kitab Allah. Dan itu Abu Hurairah ini diantara kelebihannya, beliau adalah sahabat beliau ini sahabat nomor 1 paling banyaknya hafal hadis. Dan beliau paling banyak lapar. Paling sering lapar, sampai dikira pingsan oleh sahabat, ya dikira gila oleh sahabat karena sering kelaparan. Maka tidak benar yang mengatakan kalau lapar itu susah memahami. Nah, sampai ada kaidah min sana in compor sano, apa itu? Apa Pak Ahmad? Nah, itu orang-orang gila banyak badannya sehat itu. Abu Hurairah itu orangnya paling sering lapar, tapi orang paling banyak nomor 1 hafalan hadisnya. Orang yang paling banyak kenyang di akhirat, orang yang paling banyak lapar di dunia. Ya gimana? Sampai ada sahabat itu mau berdiri di shaf, dibopong oleh 2 sahabat lainnya. Enggak mampu berdiri karena lapar, bukan karena sakit. Sampai itu dikira orang gila sama sahabat yang lain. Diangkat, saya berdirikan, bantu saya berdiri di shaf. Lapar. Setelah saya salam, Rasulullah noleh. Apakah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu tentang besarnya pahala lapar, maka kamu akan menjadikan dirimu lebih lapar lagi dari orang tadi. Ya. Jangan sedih, stres, depresi karena lapar. Orang yang paling banyak kenyang di akhirat, orang yang paling banyak lapar di dunia. Nah, istrinya dimarahi karena belum masak dan seterusnya. Sabar yang sabar. Rasul itu tidak pernah 3 kali berturut-turut kenyang.
Sampai meninggalnya tiga hari berturut-turut kenyang itu enggak pernah. Seringnya dalam kehidupan beliau itu kondisi apa? Lapar. Orang terbaik, makhluk terbaik, malah sering lapar, kadang sampai ganjel perutnya dengan batu. Karena manusia ini tidak diukur dengan banyaknya makan, yang diukur baik buruk dengan makan itu kambing, sapi. Lah akeh maem seneng, badannya gemuk seneng. Nah, manusia diukur baik buruknya dengan iman dan takwanya kepada Allah, bukan dengan banyak makannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang terbaik, zaman terbaik itu zamanku, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Akan datang nanti pada akhir zaman yadharu fihim as-siman. Akan datang nanti suatu zaman yang pada masa itu banyak orang gendut, orang gemuk, pikirannya makan aja. Nah, artinya kita latihan pada diri kita, membiasakan diri enjoy, enak, senang, tenang dalam kondisi lapar. Jangan stres, marah, kemudian emosional gara-gara nasinya belum mateng misalnya. Wa ma ukhbira bihi min umuril ghaib, mana tadi? Min khawarikil adat, dan dalil akliyah itu apa yang ada pada beliau, kebiasaan di luar adat. Kayak tadi minum 1 gelas kok bisa cukup. Pada perang Khandaq ya, ada seorang sahabat lihat Rasul kelaparan, ganjal perutnya dengan batu. Ada seorang sahabat pulang karena prihatin pada kondisi Rasul SAW yang lapar. Bilang, "Dek, ada apa, Dek? Ada makanan?" "Ya, ada dikit ini." Kemudian beliau nyembelih kambing, disembelih. Kemudian datang ke Rasulullah setelah matang, "Ya Rasul, tapi cuma sedikit, cukup 5 orang atau 3 orang ya Rasul." Kata Rasul, "Jangan diturunkan dari tungkunya, panggil semua itu, ratusan itu, bukan hanya puluhan. Yang lagi gali parit, ratusan sahabat, panggil semua. Masuknya aja nggak bisa langsung rombongan. Sampai semuanya penggali paritnya kenyang, itu masih utuh di dandangnya itu. Ini apa namanya? Ayat Allah. Maksudnya ayat itu tanda adanya Allah, bahwa Allah itu ada. Nah, wa ma ukhbira bihi min umuril ghaib, dan apa yang dihabarkan oleh Rasul dari perkara gaib, allati la tasduru illa an wahyi, yang perkara gaib yang kita tidak tahu, yang Rasul sendiri tidak tahu, kecuali itu berdasarkan wahyu. Walladzi saddaqaha ma waqa'a minha, yang terjadi pada masa beliau. Nah, Asaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua sekarang. Jadi tugas pertama, kewajiban pertama setiap muslim pada Islamnya mempelajari atau berilmu, belajar. Alhamdulillah kita ngaji ini dalam rangka menjalankan kewajiban pertama. Yang kedua, asaniyatu al-amalu bihi, beramal, mengamalkan Islam yang setelah dipelajari. Qauluhu al-amalu bihi ay amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifah. Yang dimaksud amal itu adalah amalan sebagai buah dari ilmunya. Artinya kita semangat itu ngaji dulu, jangan semangatnya itu beramal dulu. Kalau ahlus sunnah, salafus soleh, semangatnya itu belajar dulu, karena ilmu itu sebagai dasar dari amalannya. Dan amal itu merupakan buahnya, cahayanya, sinar dari ilmu. Minal imani billah, buah daripada iman kepada Allah, wal qiyamu bi ta'atihi, dalam rangka menjalankan ketaatan,
bimtithali awamirhi wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah di Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang dilarang dijauhi. Minal ibadatil khassa, berupa ibadah-ibadah secara khusus, wal ibadatil muta'addiyah, dan ibadah-ibadah muta'addi. Ibadah khusus itu misalnya sholat. Kalau ibadah muta'addi misalnya sedekah karena butuh objek, yang butuh objek namanya muta'addi. Fal ibadatul khassa, ibadah khassah mithlus shalah, seperti puasa, seperti salat, wasaum wal hajj. Puasa, haji itu ibadah khas. Wal ibadatul muta'addiyah, ibadah muta'addiyah kal amri bil ma'ruf, seperti memerintah dalam kebaikan. Suami lihat istrinya makan pakai tangan kiri, diperintah dalam kebaikan, dek makan pakai tangan kanan, perintah Rasul. Kul biyaminik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya makan pakai tangan kanan, tangan kiri, diperintah untuk berbuat kebaikan. Wan nahyi anil munkar, melarang dari kemungkaran, ini namanya ibadah muta'addiyah. Wal jihad, dan jihad di jalan Allah fi sabilillah wa ma asbadzalika. Wal amalu, amalan, fil haqiqah, hakikat daripada amalan itu huwa samratul ilmi. Amalan itu merupakan buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin, barang siapa beramal tanpa ilmu, tanpa dalil, faqad syabahan nasara, berarti serupa dengan Nasoro. Jadi agama Nasoro itu agama tanpa dalil, baik di dalam Injil maupun yang lainnya. Nabi Isa itu ya sholat, sujud, rukuk, tidak tepuk-tepuk tangan hadap ke timur, pakai musik gitu, tidak ada. Itu bukan ajarannya Nabi Isa. Nabi Isa tidak ngajari seperti itu. Terus bagaimana mereka kok tepuk-tepuk hadap ke timur? Itu bikin-bikin. Nah, kata beliau, kalau orang ibadah tanpa dalil, ditanya, nggak ada dalilnya, mek bondo jarene, katanya. Nah, itu sama dengan Nasoro, ibadah tanpa dalil. Waman alima, tapi barang siapa yang ngerti dalil, walam ya'mal, tapi tidak mengamalkan, faqad syabaha al-yahudu, berarti serupa dengan Yahudi itu punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Al-Uyainah, beliau mengatakan man fasadaan ulama'ina, kalau ulama kita yang rusak, ulama kan sudah ngerti ini halal, ini haram, baik, buruk, sudah ngerti. Faqad sabahal yahud, berarti serupa dengan Yahudi kalau ulamanya yang rusak. Wa man fasadaan ubadina, tapi kalau umatnya yang rusak, fa fihi sabahun minan nasara, serupa dengan Nasara. Hanya kalau kita ingin keluar, tidak ingin serupa dengan Yahudi, harus beramal apa yang kita pelajari. Kalau tidak ingin serupa dengan Nasara, harus belajar, kemudian diamalkan. Itulah jalan yang lurus. Dan itu nanti kita pelajari itu di tafsir Juz Amma Ahad depan insyaallah. Karena tafsir daripada ghairil maghdub itu Yahudi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang orang-orang yang telah engkau beri nikmat mereka itu. Siapa itu? Para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau laknat. Di tafsirnya ada hadis al yahudu maghdubun, Yahud itu maghdub. Waladhalin, dhalin itu an-nasara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun wan nasara dhalun. Itu hadis juga menafsirkan surat apa?
Al-Fatihah ayat terakhir itu. Nah, jadi kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, ini tadi belajar, semangat belajar dan diamalkan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, mengentas kita dari sifatnya orang Yahudi, berilmu tanpa beramal, dan mengeluarkan kita dari sifatnya orang Nasara, beramal tanpa ilmu. Mudah-mudahan sedikit ilmu bisa menambah kebaikan diri-diri kita, memperbaiki diri-diri kita, menjadi sebab kita diberi taufik dan hidayah ke jalan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini Steve biasanya ada sih. Keluar pakai ini keluar. Kalau keluar pakai silang itu. Ini loh kalau keluarnya. Shift-nya mana shift-nya? Ini apa nih? Ya tidak itu. Oh ya, ya.